Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk membuat asar dalam kehidupan kita. Apa asar itu? Bekas perjuangan, sesuatu yang baik yang dikenang. Anda misalnya punya bakat untuk menulis buku, tulislah buku yang baik. Anda punya bakat misalnya untuk memberi nasihat orang, berikanlah nasihat. Anda punya bakat untuk membangun satu gerakan ekonomi, ajak himpun untuk membangun satu gerakan ekonomi. Apapun asar yang di dalamnya ada makna yang baik, menghasilkan kemanfaatan, apalagi an-naf'ul muta'addi ilal katsir, manfaatnya tidak kepada satu orang tapi banyak orang, itu asar. Ada satu pertanyaan tentang berjamaah ini. Kalau saya tanya, ini saya tanya bapak-bapak ibu, kira-kira lebih mudah kita khusyuk sholat di rumah atau di masjid? Kira-kira lebih mudah khusyuk kita sholat di rumah, di dalam kamar sendirian, atau di masjid rame-rame kayak begini? Kalau kita sholat di masjid, bisa jadi ada toto, ada suara-suara di sebelah kiri kanan kita. Apalagi mohon maaf kalau misalnya di samping jemaah di samping kita, sahabat yang berdiri di samping kita, misalnya baca Fatihahnya kencang misalnya, atau Subhana Rabbiyal A'lanya kencang misalnya, Subhana Rabbiyal Azimnya kencang misalnya, atau ada harokah-harokahnya yang bikin kita nggak tenang. Misalnya dia garuk-garuk kiri kanan gitu, kita di sampingnya bisa terpengaruh. Tapi Allah perintahkan kita melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu datang ke masjid. Padahal kalau bicara tentang khusyuk ansih, ya, kita hanya bicara khusyuk pribadi. Rasa-rasanya kalau di rumah kita sholat sendiri, kita siapkan keadaan yang bagus, rasa-rasanya kita bisa lebih khusyuk. Tidak ada yang ribut di kiri kanan kita, tidak ada yang suara yang mungkin mengganggu kita, kita bisa atur sendiri rasa-rasanya. Untuk pribadi, bisa jadi kita lebih khusyuk di rumah. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keras sekali untuk mengajak kita semua selalu hadir di masjid, berjamaah, sholat berjamaah, sholat yang wajib, seramai-ramainya, sekompak-kompaknya. Apa sebabnya? Bapak Ibu, para ulama menjelaskan bahwa Islam itu datang adalah tidak untuk sekedar pribadi-pribadi tertentu, tapi Islam itu datang untuk membangun peradaban yang membawa semua ke dalam kebaikan. Islam itu agama peradaban, dan peradaban itu membutuhkan kebersamaan. Sepandai-pandainya manusia, kalau dia sendiri tidak ada dia di dalam sejarah. Tapi manusia itu bisa berada di dalam sejarah ketika dia berada menjadi bagian dari satu gerakan, menjadi bagian dari satu kebersamaan. Siapa yang kita kenal di sejarah, bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak ada nama seorang yang kita kenal di sejarah kecuali dalam konteks dia berada di dalam suatu perjuangan.
Ketika kita ditanya misalnya, siapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita bisa sebut al-asyaratul mubasyirin bil jannah atau al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah, sadatuna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kita bisa sebut. Kenapa kita bisa sebut? Karena dia bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW di dalam perjuangan. Yang tidak ada dalam perjuangan tidak ada namanya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu masih kenal nama misalnya, mohon maaf, Bung Karno, Bung Hatta, para pendiri bangsa? Karena mereka berada dalam perjuangan. Maqaddamu wa atharuhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk membuat asar dalam kehidupan kita. Apa asar itu? Bekas perjuangan, sesuatu yang baik yang dikenang. Anda misalnya punya bakat untuk menulis buku, tulislah buku yang baik. Anda punya bakat misalnya untuk memberi nasihat orang, berikanlah nasihat. Anda punya bakat untuk membangun satu gerakan ekonomi, ajak himpun untuk membangun satu gerakan ekonomi. Apapun asar yang di dalamnya ada makna yang baik, menghasilkan kemanfaatan, apalagi an-naf'ul muta'addi ilal katsir, manfaatnya tidak kepada satu orang tapi banyak orang, itu asar. Itu yang akan dicatat oleh Allah. Nah, karena Islam Bapak Ibu adalah agama yang mengajak kita membangun peradaban, maka ajaran-ajaran Islam mengajak kita untuk membangun kebersamaan. Peradaban itu tidak mungkin tercipta oleh satu orang. Dia diciptakan bersama-sama. Maka coba kita bahas Al-Quran, Bapak Ibu. Ketika Al-Quran bicara tentang manusia dengan menggunakan kata insan, apa yang tertangkap oleh kita? Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin alladhina hum fi salatihim da'imun. Kalau disebut sendiri satu, selalu maknanya itu penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dapat kesulitan enggak habis-habis mengadu kemana-mana. Wa idza massahul khairu manu'a. Giliran dapat uang, dapat duit, dapat harta, bakhilnya luar biasa. Ketika disebut sendirian manusia itu lemah sekali. Tapi coba kalau sudah berubah insan itu ke annas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, mulai terasa kekuatannya. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Mulai terlihat, terasa beda. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, rasanya terbatas. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Bumi, langit, gunung, tidak ada yang berani menerima amanah. Manusia berani menerima amanah. Dia itu, manusia itu zaluman jahula. Dia itu banyak sekali kezalimannya. Dia tidak mengerti batasan. Begitu disebut kata al-insan, lemah. Begitu disebut kata insan itu satu sendirian, terbatas. Tapi begitu berubah menjadi bentuk bersama, ya ayyuhan nas, wahai manusia, nah mulai terasa kekuatan. Begitu berubah, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal ladzina amanu, di situ puncak kekuatan. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Beda. Al-iqa' ikhtalif, kata ulama.
rasa di telinganya pun beda, pemaknaannya pun bergeser jauh dari lemah menjadi mulai ada potensi kekuatan ketika ya ayuhan nas, lalu ketika ya ayyuhalladzina amanu, wah itu sudah puncak kekuatan. Maka kata ulama, kalau Anda mau kuat pakai ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Anda hanya berbatas ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, kalau hanya terbatas pada keinsananmu dalam makna kesendirianmu, sekuat-kuatmu tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa memberi perubahan besar, tidak akan bisa memberi kemanfaatan yang luas dan utuh. Marilah gabung antara insan masuk ke dalam ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum. Coba kita tutup mata kita renungkan. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian semua. Tergambar di situ semua rukuk bareng-bareng berjamaah semua. Kalau ibaratnya misalnya kita sedang ke Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu menunaikan ibadah haji, kita bisa lihat misalnya kita tidak sholat, misalnya kita lihat orang di Masjidil Haram rukuknya ratusan ribu, banyak itu tergambar dari ayat. Irka'u wasjudu, sujudlah bersama-sama. Wa'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah. Waf'alul khaira, berbuat baiklah kalian semua. La'allakum tuflihun, sukses dan berhasil.